Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audra Bisaputra, NIM H1A1191113 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Desa Muara Delang. Desa Muara Delang merupakan desa yang dimana penduduknya itu hasil dari transmigrasi atau perpindahan penduduk dari berbagai daerah, yaitu ada dari Pulau Jawa dan lainnya itu ada dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Kerinci. Desa Muara Delang ini masih berada dalam tahap berkembang atau banyak sekali perencanaan program pembangunan di desa ini seperti akses jalan, pengelolaan rawa, dan fasilitas lainnya. Untuk tata kelola pemerintahan desa Muara Delang ini menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, transportabilitas, independensi, dan kesetaraan, serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dinamika kebijakan pada level pemerintahan desa akan berubah sesuai dengan kepentingan politik yang ada serta mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pada zaman dahulu, Desa Muara Delang merupakan desa yang sangat mengandalkan hasil pertanian dan hasil perkebunan dari kelapa sawit. Namun seiring waktu berkembang, Desa Muara Delang pun mulai mengalami kemajuan di mana banyak sekali mata pencarian baru yang dibangun masyarakat desa sesuai dengan perkembangan zaman, namun tidak menghilangkan mata pencaharian utama Desa Muara Delang, yaitu perkebunan kelapa sawit. Dan untuk masalah pembangunan Desa Muara Delang saat ini dilakukan pembangunan pada rawa-rawa di Desa Muara Delang yang sebelumnya rawa ini sangat kumuh dan mengganggu. Pemerintah menjadikannya kolam dengan tujuan agar rawa yang sebelumnya tidak terpakai dan tidak terurus menjadi bisa terpakai oleh masyarakat Desa Muara Delang dan dapat digunakan dengan baik sebagai untuk tempat rekreasi atau sekedar untuk memancing sebagai hiburan dan berguna di Desa Muara Delang. Yang selanjutnya yaitu demokrasi desa. Demokrasi desa ini menggunakan prinsip yang pertama itu kepentingan masyarakat desa, yang kedua masyarakat, yang ketiga partisipasi, yang keempat sukarela, yang kelima toleransi, yang keenam itu peri kemanusiaan, yang ketujuh berkeadilan gender, dan yang terakhir itu ada transparan dan akuntabel. Dan yang selanjutnya itu ada aktor demokrasi desa. Ya, ini ada yang pertama itu desa, yang kedua kepala desa, yang ketiga badan permusyawaratan desa, yang keempat lembaga kemasyarakatan desa, yang kelima itu ada lembaga adat, yang keenam unsur masyarakat, yang ketujuh kader pendamping masyarakat desa, dan yang ke-8 pendamping desa. Untuk yang selanjutnya itu ada desentralisasi desa. Sebagai sebuah konsep pengelolaan pemerintahan, sesungguhnya desentralisasi telah dipraktikkan sejak lama di berbagai daerah dengan latar belakang dan motif yang berbeda-beda, sesuai dengan tingkat kedalaman dan cakupan kewenangan yang didesentralisasikan dari pemerintah pusat. Dikenal beberapa prinsip desentralisasi, yaitu ada dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. Dan untuk selanjutnya ini ada digitalisasi desa. Desa digital merupakan konsep program yang menerapkan sistem pelayanan pemerintah, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi desa,
pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan publik. Dalam desa digital, pelayanan publik akan bersifat digital dengan terkoneksi melalui jaringan nirkabel. Pelayanan yang bersifat digital ini akan mendorong peningkatan layanan publik di desa dan mempermudah perangkat desa untuk melakukan evaluasi dan perbaikan layanan dengan berbasis data yang nantinya dimiliki. Selain itu, desa digital juga akan memperlancar penggunaan aplikasi sistem keuangan desa sehingga pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa dapat lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks ekonomi, desa digital dapat dijadikan sebagai katalisator peningkatan kinerja ekonomi desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Pada desa digital direncanakan akan memiliki website dan akun media sosial untuk promosi dan berita. Ada sistem e-commerce serta aplikasi yang sesuai dengan karakter dan potensi ekonomi di desa. Dan untuk yang terakhir ada pengelolaan keuangan desa. Untuk pengelolaan keuangan desa di Muara Delang saat ini berjalan dengan baik, di mana tidak ada penyalahgunaan dana dan digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk uang kas desa ini disimpan di rekening kas desa, di mana rekening kas desa yaitu adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh pemerintahan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang telah ditetapkan. Sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.